Soal berikutnya, berdasarkan penelitian diketahui bahwa populasi A berkurang menjadi setengahnya setiap 10 tahun. Pada tahun 2000, populasinya tinggal 1 juta ekor. Jumlah populasi hewan A pada tahun 1960. Oke, jadi setiap 10 tahun populasinya berkurang setengahnya. Jadi pada tahun 2000 itu populasinya tinggal 1 juta. Berarti pada tahun 1990, 10 tahun sebelumnya, populasinya berarti 2 juta. Oke, sedangkan 1980 itu populasinya 4 juta. Jadi 2 kalinya ya. Karena setiap 10 tahun berkurang setengah. 1970 itu masih 8 juta. Sekarang yang ditanya adalah 1960. Berarti 16 juta. Berarti pada tahun 1960 populasi hewan A itu ada 16 juta. Oke, soal berikutnya cukup banyak ya. Cukup banyak fx dibagi x tambah 1 sisanya 10. Dibagi 2x kurang 3 sisanya 5. Dan kalau dibagi dengan 2x kuadrat kurang x kurang 3 maka sisanya berapa? Oke, ini sisanya nanti pasti bentuknya adalah fungsi linear ya. Px tambah q. Nah, sekarang kita tuliskan kalau fx itu dibagi x tambah 1 maka sisanya adalah 10. Oke. Fx dibagi oleh 2x kurang 3 maka sisanya adalah 5. Sekarang kalau fx dibagi oleh perkalian ini, biasanya soalnya pasti perkalian ini ya, ini dengan ini. Nanti menjadi x tambah 1 dikali 2x kurang 3. Nah, sisanya inilah bentuk linear. 4x px tambah q. Oke, sekarang x-nya kita ganti min 1. Kalau diganti min 1 kan ini jadi 0 ya. Berarti nanti sisanya ini menjadi min p ditambah q itu sama dengan 10 gitu ya. Sedangkan kalau x-nya kita ganti 3/2, nah nanti sisanya menjadi 3/2 P ditambah Q sama dengan 5. Oke, kita eliminasi ini untuk dapat P dan Q. Kalau kita kurang nanti ini 3/2, min P kurang 3/2 berarti 2/2 min 5/2 ya. Min 5/2 Q-nya tewas. Ini sama dengan 10 kurang 5, 5. Berarti P-nya kalau tidak salah min 2 ya. Oke, dapat P-nya min 2. 2 kali 5, 10 bagi min 5. Dapat P-nya min 2, substitusi ke sini ya. Berarti min 2 ditambah Q itu sama dengan 10 ya. Berarti kalau begitu otomatis ini kan jadi plus ya. Berarti Q-nya 8. Oke, berarti bentuk sisanya adalah min 2x ditambah 8. Oke, berarti adalah berapa? Oke, berikutnya soal maksimum minimum ya, terkait dengan aturan pertama. Apabila XY bilangan real dengan 3X tambah 2Y sama dengan 10, maka maksimum dari, oke, berarti ini kita implisitkan ke dalam bentuk Y ya, berarti Y-nya adalah 10 kurang 3X per 2 ya, berarti Y-nya adalah 5 kurang 3/2X. Oke, ini kita substitusi ke sini ya, maka LX-nya adalah X dikali 4 tambah 5 kurang 3/2X. Berarti ini jadi 9x kurang 3/2x kuadrat. Oke, kita kali masuk ya. Sekarang untuk menentukan maksimum minimum, kita cari turunan pertama sama dengan 0 ya. Turunkan ini berarti 9 kurang ini 3/2x kuadrat, jadi 3x itu sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 3. Berarti nilai maksimum pada saat x-nya 3. Substitusi ke sini ya. Berarti luas pada saat x-nya 3 /3 kali 3 dikurang 3/2 kali 3 pangkat 2. Oke, ini 27 kurang ini 27/2. Oke, berarti jawabannya adalah 27/2. Oke, kita peroleh alfa. Oke, masih statistik. Nilai rata-rata kelas A 73, sedangkan nilai rata-rata kelas B 88. Jika jumlah siswa kedua kelas tersebut 75, maka nilai rata-rata kedua kelas adalah 80. Sekarang tentukan banyaknya siswa A. Oke, jadi kita sketsa saja begini ya. Kelas A, banyaknya kelas A itu rata-ratanya 73. Kemudian ada kelas B, rata-ratanya adalah 88. Sekarang kalau ini dijumlah, itu 75, ini rata-ratanya adalah 80. Oke, sekarang kita cari saja ya. Kita perkalikan 73A ditambah 88B itu sama dengan 80 kali AB ya. Berarti 80A ditambah 80B. Oke, kita kumpul yang sejenis ya.
B dengan B, A dengan A. 88B kurang 80B, yang ini dikurang ini, berarti jadi 8B. Terus 73A dikurang ini menjadi 7A. Oke, berarti B sama dengan 7/8A. Kita substitusi ke sini ya. A ditambah 7/8. A itu sama dengan 75. Oke, ini 8/8 ya. 8/8 tambah 7/8 berarti 15/8A sama dengan 75. Karena A yang dicari ya. Jadi kita munculkan A. Berarti A 75 bagi 15, 5 dikali 8. Berarti A adalah 40. Berarti jumlah siswa di A itu 40. Soal berikutnya, sekumpulan data diketahui memiliki rata-rata 5,5. Jika setiap data ditambah 0,5, lalu dikali 1,5, maka rata-rata yang baru adalah. Oke, coba kita lihat perjalanan data ini ya. Rata-ratanya data lama, misalkan data 1 tambah data 2 tambah data 3, dan seterusnya sampai banyaknya n data ya. Ini kalau dibagi n, ini hasilnya adalah 5,5. Nah, sekarang karena rata-ratanya rendah, kita mau tambah setiap nilai itu adalah 0,5. Jadi D1 tambah 0,5 tambah D2 tambah 0,5 dan seterusnya. Nanti dibagi N juga ya. Berarti ini kan sebenarnya 0,5 dikali N ditambah ya. D1 tambah D2 tambah dan seterusnya sampai banyaknya data. Ini dibagi N ya. Nah, tentu ini sendiri adalah tadi 5,5. Oke. Sedangkan ini 0,5 dikali N, ini tewas N-nya tambah 0,5. Berarti menjadi nilainya 6. Jadi kalau ada rata-ratanya 7, semua datanya ditambah 2, berarti nanti rata-ratanya jadi 7 tambah 2. Gitu ya. Nah sekarang ini mau dikali lagi. Misalkan rata-rata yang kedua, setelah perubahan, di sini misalkan D1 nanti dikali 1,5 ditambah D2 dikali 1,5 dan seterusnya sampai DN dikali 1,5. Berarti ini dibagi N. Oke, berarti ini 1,5 bisa difaktorkan ya. 1,5 nanti dikali D1 tambah D2 tambah dan seterusnya sampai DN. Ini dibagi dengan N. Berarti kalau begitu nilainya ini sendiri adalah 6 nanti dikali dengan 1,5. Berarti 6 kali 1,5 adalah 9. Berarti rata-ratanya 9. Oke. Kalau mau cepat begini saja ya. Jadi misalkan rata-rata awal misalkan P. Nah sekarang setiap data ditambah K. Maka nanti rata-ratanya yang baru itu adalah P tambah K. Sedangkan kalau setiap data dikali dengan S, maka rata-ratanya nanti menjadi P dikali S. Jadi tidak perlu lagi diuraikan.